Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kaisar Nabila Putri dan Saya juga dapat bulan kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai UPERA, penentuan pendapat rakyat dan perjuangan pengembalian Irian Barat. jadi UPERA ini adalah singkatan dari penentuan pendapat rakyat. UPERA dilakukan pada tahun 2011 yang diawali dengan adanya Komisi Nominasi Papua Barat yang dimiliki oleh bangsa Indonesia atau dimiliki oleh bangsa Belanda. UPERA ini juga menjadi salah satu bagian dari perjanjian New York. Pada pasal 17 di perjanjian New York ini pemungutan suara baru dapat dilakukan 1 tahun setelah perusahaan PBB. Nah, dalam perjanjian ini juga ditegaskan bahwa semua laki-laki dan juga perempuan yang bukan warga negara asing yang dimana adalah warga lokal Papua Barat memiliki hak memilih dalam negara. Secara terbuka pada tahun 1963 terdapat 1025 rakyat Papua Barat memilih untuk mendukung pemerintahan Indonesia. PBB menerima hasilnya yang kemudian disahkan resolusi 2504 di Majelis Umum. Menurut salah satu wartawan, Rukun, pihak laki-laki yang dipilih sebagai peserta negara diperas untuk menolak kemerdekaan. Lalu lanjut, konklusi pada UPERA ini adalah meskipun hasil UPERA telah disahkan oleh PBB, namun pelaksanaan UPERA sering dianggap sebagai pemaksaan pendapat rakyat, bukan penentuan pendapat rakyat. Selanjutnya, pada tahun 2011, 9 Oktober itu, dalam Kongres Rakyat Papua Barat 3 dinyatakan bahwa perjanjian New York dan UPERA dan konstitusi itu tidak sah. Kemudian mereka juga meminta pengakuan dari PBB sebagai negara mereka berdasarkan hukum internasional dan hukum Amerika. Antara bulan Maret sampai Agustus tahun 1992, Komando Mandala melakukan operasi pendaratan melalui laut dan perkebunan dari udara di 9 negara infiltrasi tersebut berhasil menjalankan pasukan negeri dan sukarelawan di berbagai tempat Irian. Selanjutnya, penjelasan mengenai perjuangan pengembalian Irian Barat akan dijelaskan oleh Jono. Pembahasan kita yang kedua adalah perjuangan pengembalian Irian Barat. Sesuai dengan isi KMB, Irian Barat akan dikembalikan pada bangsa Indonesia itu 1 tahun setelah pengakuan atas kedaulatan RIS. Apa itu RIS? RIS itu adalah Republik Indonesia Serikat. Namun kenyataannya bangsa Belanda setelah 1 tahun RIS itu dinyatakan, dia tidak kunjung mengembalikan kepada bangsa Indonesia. Apa yang dilakukan oleh bangsa Indonesia? Bangsa Indonesia melakukan rapat pada PBB untuk membahas masalah Irian Barat ini. Namun bangsa Indonesia tak kunjung mendapatkan niat baik dari bangsa Belanda. Oleh sebab itu, karena bangsa Indonesia sudah geram, bangsa Indonesia melakukan 3 tindakan tegas kepada bangsa Belanda. Apa saja 3 tindakan tegas itu? Yang pertama, itu adalah membubarkan Uni Indonesia Belanda pada tahun 1960. Lalu yang kedua, memutuskan hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Belanda itu juga pada tahun 1990. Yang ketiga, itu membentuk Irian Barat baru agar bangsa Irian Barat itu dapat lebih berkembang dan juga maju. Lalu pada tanggal 19 Desember tahun 1961, bangsa Indonesia mengeluarkan isi Trikora. Apa itu isi Trikora? Yaitu adalah menggagalkan pembentukan negara boneka Papua yang dibuat oleh bangsa Belanda. Yang kedua, itu adalah mengibarkan sang merah putih. Dan yang ketiga adalah bersiap mobilisasi umum untuk mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia. Lalu yang selanjutnya pada tanggal 15 Agustus tahun 1962, itu bangsa Indonesia menandatangani perjanjian New York. Apa isinya? Isinya yang pertama adalah kekuasaan Belanda atas Irian Barat itu akan berakhir pada 1 Oktober tahun 1962. Yang kedua adalah Irian Barat akan berada di bawah UNETA. Yang ketiga, pada tanggal 1 Mei tahun 1963, Irian Barat akan diserahkan kepada pemerintahan bangsa Indonesia secara resmi. Dan yang terakhir adalah pemerintah Indonesia wajib mengadakan pemetaan pendapat rakyat atau PPRA. Itu dia penjelasan dari kami mengenai UPERA, penentuan pendapat rakyat dan Perjuangan pengembalian Irian Barat. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.